Kalau umpama ngajinya rajin, sembahyangnya rajin, tapi nggak pernah ngaji di tempat dekat rumahnya dia, apa yang jadi saksi? Bingung pengurus masjid. Dikata di hari sholat kagak sembahyang di sini. Dikata rajin ngaji tapi nggak pernah datang. Pak Ustadz, apa? Saksiin bapak saya ini min ahlil khair. Orangnya rajin ngaji, rajin sembahyang. Di mana ngajinya? Di sono kelompoknya ini no. Kan ada tuh fanatik banget. Maunya masjid sembahyang kelompok dia aja dah. Rugi. Kunu ibadallah, jadilah kalian hamba Allah. Kunu ikhwanan, jadilah kamu pesau. Di mana saja tempat itu dijadikan masjid. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dzul jalali wal ikram, laisa kamitslihi wa huwas samiul basir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal habibuhu wa khaliluhu wa safiyuhu wan najiyuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan para asatidz, para hujjaj, para orang tua, bil khusus Ketua Masjid Jami' Darul Salam Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Muhammad Nun Abdul Rahim. Yang kita muliakan koordinator kuliah subuh Sabtu pagi Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Hambali bin Haji Sa'idin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain illa annahu qala babul muhafazatu 'alal a'mal, bab menerangkan menjaga atas amal kebaikan. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa kana habbud din ilaihi madama sahibuhu alaih. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hijbihi min al-lail aw an shay'in minhu faqarahu ma baina salatul fajri wa salatul dhuhri kutiba lahu ka'annama qarahu minal laili, rawahu Muslim. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun misla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamul laila, muttafaqun alaih. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, janganlah kamu seperti fulan. Kana yaqumu laila, dulu dia bangun di waktu malam melaksanakan sholat. Fataraka, kemudian dia tidak bangun di waktu malam. Di dalam hadis Nabi memberikan contoh kepada kita di dalam berbuat baik untuk menjaga sunnah, kebiasaan baik dari amalia kebaikan yang biasa kita kerjakan. Itu harus terus menerus dan istiqomah di dalam pekerjaan baik yang kita kerjakan. Al istiqomatu khairu min alfil karamah. Orang yang istiqomah terus menerus di dalam berbuat kebaikan
itu lebih baik daripada 1000 keramat yang dimiliki. Sebab keramat itu kemuliaan dari Allah. Allah akan berikan kepada seseorang yang Allah cintai dengan sebab istiqomah. Walaupun pekerjaan baik tidak banyak yang dia kerjakan, yang penting istiqomah terus menerus untuk menjaga sunnah, itu lebih baik dari pekerjaan banyak kemudian dia berhenti di dalam mengerjakannya. Contoh, habis sembahyang itu jangan kita langsung jalan. Seenggak-enggaknya habis salam melaksanakan sholat kita duduk menghadap kiblat. Kaki kita jangan berubah, sama seperti ketika dalam tasyahud akhir kemudian kita zikir. Apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh di dalam kitab Bulughul Maram ataupun di dalam kitab Subuhus Salam, bagaimana Nabi sesudah solat beliau tidak langsung jalan, tapi beliau langsung zikir tahmid memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Habis sembahyang tu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Nabi mengusap mukanya dengan kedua tangannya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha wajhu bil yadin ba'da shalah. Kata sahabat Abdullah bin Umar, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap mukanya dengan kedua tangannya sesudah melaksanakan solat dan mengucapkan alhamdulillah. Summa yastaghfara, kemudian Nabi membaca istighfar 3 kali. Kemudian Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali itu. Kemudian Nabi, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan diriku dari siksa api neraka. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udu salam fahina rabbana bisalam wa nahilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Baru dah tu kita berubah posisi duduk kita. Orang yang sudah sembahyang posisinya tetap sampai Allahumma antas salam wa minkas salam. Allah perintahkan malaikat untuk membaca istighfar kepada orang yang sudah solat selagi duduknya tidak berubah. Kemudian zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu akbar 33 kali. Disela-sela dengan baca alam nasrah 3 kali. Biar hati kita lapang, hati kita biar tenang. Kemudian baca ayatul kursi. Keutamaan ayatul kursi yang mudawamah, dia melaksanakan membaca ayatul kursi ba'da solat la yakhrudur ruh hatta yara makanahu fil jannah. Tidak akan keluar ruh dari jasadnya kecuali dia melihat yang namanya surga. Alhamdulillah. Kemudian pekerjaan ibadah yang biasa kita kerjain jangan sampai kita tinggal, walaupun cuman sedikit. Seperti kita baca Quran, habis salat fardu kita baca Quran, walaupun cuman 2 lembar ataupun 1 lembar yang kita baca, yang penting mudawamah. Yang penting mudawamah. Itu akan memberi bekas keberkahan dari pekerjaan baik yang kita kerjakan. Abdullah bin Umar
Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Amr bin As ini dipanggil oleh Rasulullah dan Nabi memberikan nasihat kepada Abdullah bin Amr bin As. Apa dibilang? Telah berkata kepadaku Rasulullah, Faqala ya Abdullah fala takun misla fulan. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan. Dulu dia bangun di waktu malam, sekarang udah nggak bangun lagi melaksanakan sholat. Maksudnya gimana? Jangan seperti si fulan. Dulu rajin banget ngaji, sekarang udah nggak pernah ngaji. Dulu rajin banget ke masjid, sekarang udah nggak pernah ke masjid. Tuh, jangan seperti fulan. Jangan seperti. Jadilah si fulan bin fulan orangnya rajin ibadah, datang ke masjid. Kalau sholat datang ke masjid. Ada kegiatan agama diikut bagian di masjid maupun mushola. Andai kata ada syiar agama Allah membutuhkan biaya, dia sedikit demi sedikit kemampuannya dia memberikan untuk mendapatkan keberkahan dari apa yang dikerjakan di dalam syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ini harus istiqomah. Harus istiqomah terus menerus di dalam berbuat baik, jangan sampai jenuh, jangan sampai bosan sampai akhir hayat kita. Makanya kalau urusan sekolah itu ada tingkatannya, dari TPA, TK, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah sampai perguruan tinggi, S1, S2 sampai mana? S3. Ada selesai itu. Sampai gelar profesor, selesai. Tapi kalau belajar agama seperti ini nih, belajar agama seperti ini, hadir majlis ilmu dimanapun kita berada. Jangan lihat gurunya, siapa aja yang ngajar, datang, pasti ada keberkahan. Karena yang dibaca itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW mengandung nasihat ataupun hukum syar'i di dalam tata cara ibadah, baik itu sholat, mengenai zakat, puasa, haji, ataupun di dalam muamalah, fikih muamalah, di dalam jual beli, bab hibah, bab syarikah, kerjasama, ataupun bab wakalah, mewakilkan, ataupun bab doman, jaminan, ataupun ilmu mawaris, bagian bapak, ibu, anak berapa. Kalau si fulan meninggal dunia, nggak punya anak, nggak punya istri, itu hartanya untuk siapa? Belajar lagi munakahat, hukum-hukum nih, itu ilmu syariah. Harus kita kaji terus, tidak ada batasnya, tidak ada batas dan tidak akhirnya. Akhirnya itu puncak dari akhir kita ngaji adalah husnul khotimah. Allah akhirkan hayat kita dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu akhir dari ibadah kita mencari ilmu agama, akhirnya sampai akhir hayat. Sama seperti ibadah solah, wa'budullah hatta ta'hiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang kematian. Umpama di Masjid Darussalam ngaji Riyadhus Shalihin, di Masjid Al-Khairiyah umpama bab fikih, bab tentang wudu. Ya di Mushola Az-Zikra umpama bab tayamum. Kan ada orang yang bilang, Sat, ngaji dari dulu bab air mulu, bab becekan.
Bab apa? Becekan. Udah selesai nih kitab sampai bab haji. Belilah ambil lagi tuh kitab yang baru. Bab toharo lagi. Bab becekan. Bab air. Bab masalah air. Air apa? Tohir, mutahhir. Air tohir, gairu mutahhir. Ada lagi air mustakmal, air najis. Bab air lagi. Memang begitu. Sama seperti sembahyang. Sembahyang takbir mulu pusat, memang begitu. Habis sembahyang salam mulu pusat, memang begitu. Salat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sama juga ibadah puasa didahului dengan nawaitu shoma godin an adai fardu syahri ramadhan haji sanati lillahi ta'ala. Dari semenjak adzan subuh sampai maghrib. Boleh gak pusat? Saya mau puasa malam aja dah, habis maghrib sampai subuh. Nggak ada. Ikut aturan dari Allah. Makanya ibadah ini tidak ada batas akhirnya kecuali meninggal dunia. Makanya guru ngaji nggak ada pensiun. Ada gak guru ngaji pensiun? Kecuali guru Haji Matnun tuh, Haji Saroni. Ada waktunya, batas umur. Tapi kalau ngaji tidak ada batas umur. Dan tidak dibatasi dengan usia, sama aja mencari keridhaan dari Allah. Makanya Nabi pesan, ya Fulan, jangan kamu seperti Fulan. Tadinya pan ngaji, sekarang udah kagak. Ikutilah si Fulan. Dari pertama saya kenal dia sampai sekarang tetap ngaji. Alhamdulillah. Tuh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu salatu minal lail min waj'in aw ghairihi shalla minan nahari sinta asyara rak'atan, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau Nabi salat di waktu paginya 12 rakaat. Rahu Muslim. Umpama si Fulan malam ketiduran, nggak bangun di waktu malam melaksanakan sholatut tahajud ataupun sholat witir 3 rakaat di akhir sebelum subuh, bangun pas azan subuh, berarti apa? Tidak melaksanakan sholat sunnah. Maka paginya waktu sholat duha dan waktu sholatul isyraq, malam dia nggak melaksanakan sholat sunnah, paginya melaksanakan sholatul duha 12 rakaat. 12 rakaat. Itu Nabi. Itu Nabi. Beliau apa? Kalau umpama nggak sembahyang apa? Umpama kita nggak sembahyang qobliyah, ketika kita datang udah qomat. Nggak sembahyang fajar tadi, datang udah qomat. Otomatis tidak ada sholat sesudah sholat subuh. Nanti sembahyang duhanya tambahin. Biasanya dia melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Karena sholat fajar kita enggak sembahyang, karena terlambat, itu sholat duhanya ditambahin. Tadinya 4 rakaat, 2 rakaat salam, tambahin lagi 4 rakaat, apalagi sampai 12 rakaat. Man sholla sunnatan minad duha isna asara'atan badallahu baitan bil jaddah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang sembahyang duha 12
12 rakaat. Ntar nih jam 6 lewat 15 menit. Siapa saja yang sembahyang sholat sunnah duha 12 rakaat, Allah bangunkan istana nanti di dalam surga. Gampang gak? Mudah gak? Pahalanya gede gak? Tuh Ustadz Bapak Haji Hambali bangun rumah itu ratusan juta tuh. Bangun rumah ratusan juta 2 lantai. Biarin dah rumah saya royot, rumah saya Pak bocor, tapi saya bangun istana yang banyak nanti di dalam surga dengan memperbanyak sholatul duha. Kira-kira butuh biaya gak? Ngeluarin duit gak? Sembayang doang 12 rakaat sholatul duha, jaminannya Allah bangunkan istana di dalam surga. Kalau tiap hari disembayang duha 12 rakaat, berapa ribu istana yang dimiliki di dalam surga orangnya masih ada di dunia. Kalau bangunan udah dibangun, kira-kira ditempatin nggak? Rumah udah dibangun nih, kira-kira tempatin nggak? Tempatin. Begitu juga kalau kita menjaga amalia kebaikan mudawamah, jaminannya surga. Jaminannya surga. Yang paling berat apa? Terus menerus untuk menjaga amal kebaikan. Tuh, sangat sulit. Sangat sulit. Ini Nabi memberikan contoh kepada kita. Kalau Nabi nih malam umpama enggak zikir, enggak tahmid, biasa hijib yang dibaca, paginya beliau baca, sama seperti orang yang membaca di waktu malam. Tuh kalau di pesantren-pesantren tuh itu ada zikir-zikiran. Itu di Darul Hadis waktu saya belajar di Malang. Itu kalau subuh baca wiridul latif. Baca wiridul latif sama seperti pengajian duha di Masjid Nurul Madinah. Dimulai dari zikiran wiridul latif, zikiran waktu pagi. Kemudian ba'da sholatul zuhur, pada sholatul zuhur itu dikasih Quran sejus-sejus baca. Selesai, kemudian baca yang namanya hijib fatih li Imamul Haddad. Baru makan tuh. Nanti sholat asar berjamaah jam 2 nih ngaji lagi tuh sampai asar 1,5 jam. Kemudian sholat asar baca hijib Nawawi ataupun hijbul bahar. Hijbul bahar. Ngaji lagi deh tuh terus sampai 4:30 atau jam 5 selesai. Istirahat. Nanti maghrib baca Ratibul Atos atau Bil Haddad sampai Isya. Sholat Isya berjamaah, makan itu. Ngaji lagi malam sampai jam 10 selesai. Tiap hari itu begitu. Tiap hari seperti itu. Dulu waktu saya belajar di sana. Sama di Hadramut sama juga. Harus ada zikiran yang biasa kita zikir mudawamah. Jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang kan udah banyak tuh dicetak, tinggal kita baca. Seenggak-enggaknya badal maghrib kita ratiban. Maka orang tua kita dulu, apalagi nyak kita ya, bukan manggilnya nyak ya, tuh nyak kita kalau habis maghrib sampai isya tuh
duduk di atas sejadah, kagak mau diganggu enggak. Dibaca apaan? Dikiran tuh habis sembahyang, dikiran selesai di doa, sembahyang dah tuh. Salat sunnah ba'dal maghrib, ame salat sunnah awabid tuh 6 rakaat. Kemudian dibaca tuh surah Yasin, surah Tabarok, surah Sejadah, surah Ad-Duhan, surah apa? Surah Ar-Rahman, surah Waqiah. 7 surah. 7 selesai Isya. Selesai Isya. Kemudian sembahyang Isya dia. Selesai sembahyang Isya, sholat sunnah dan sebangsanya, doa, kemudian siapin tuh sarapan makan untuk malam anak-anaknya baru pulang dari masjid. Gampang nggak? Makanya orang tua kita ibadah gitu aja dah. Meninggalnya ke orang tidur. Meninggalnya ke orang tidur, gue capek banget ya. Jagain anak-anak tuh semua. Di rebahan habis. Gampang nggak? Orang dulu mah meninggalnya gampang. Kadang-kadang cuman jatuh doang meninggal. Coba almarhum Bapak Haji Husni tuh yang biasa ngaji naik motor dari Depok lagi. Dari Depok sono, kukusan kemarin sebelum subuh udah datang, dibawa bininya ngaji. Seminggu lalu meninggal, lagi mau sembahyang asar. Belum waktunya asar, udah wudu, sembahyang asar, sehat, bisa ngaji. Mau ngaji di mana? Kuliah subuh ngikut, Darussalam nggak pernah tinggal itu. Lagi wudu, kepleset, jatuh, meninggal. Berdarah juga kagak. Lagi wudu. Alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Daripada si Fulan meninggal kaget gara-gara lihat remi, kartunya jeblok, jantungnya kumat. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tuh, mudawamah terus menerus amal kebaikan yang biasa kita amalkan. Dari amal kebaikan yang kita lakukan, yang penting terus menerus. Jangan kita ibadah ditargetin. Kalau ibadah ditargetin harus selesai, itu tidak ada istiqomahnya. Pekerjaan tiap tahun ibadah yang kita kerjakan. Makanya jadilah hamba Allah, kun ibadallah wala takun abdur Ramadan. Jadilah engkau hamba Allah, jangan kau menjadi hamba di bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan lomba-lomba baca Quran. Bulan Syawal sampai sekarang bulan Muharram nggak dibuka lagi tuh Quran. Kenapa? Karena baca Quran dipaksakan supaya hatam. Puasa Ramadan wajib puasa, jangan sampai kalah. Selesai Ramadan sampai sekarang nggak puasa sunnah lagi. Boro-boro Senin Kemis puasa apa tuh kemarin tuh? Puasa Asyura aja kagak. Ya gak? Tuh. Jangan. Kalau bisa sesuatu yang biasa kita kerjakan terus mudawamah sampai akhir hayat. Ngaji itu gak diharuskan ngaji keliling. Aku mengikut si pulang dah, tiap malam ngaji, pagi juga ngaji. Karena sifat manusia itu bosan. Allah tidak pernah jenuh. Apa yang dilakukan amal kebaikan kepada hambanya, Allah tidak bosan memberikan pahala bagi dia berupa kebaikan. Tapi manusia mempunyai sifat bosan.
Makanya saya bilang jamaah saya yang ngaji sama saya, kalian nggak bisa ngikutin saya. Kenapa? Capek. Karena pengajian rutin, alhamdulillah yang saya jalankan banyak sekali. Semuanya 33 tempat. Kalau kita datengin, capek, kita berantem sama bini kita. Ngaji mulu bang, kerja kagak. Tuh beras udah habis. Emang ngaji bisa kenyang? Kenyang, gua kenyang. Nah, lu kenyang. Ngaji di mana-mana, alhamdulillah ada makanan. Anak bini lapar. Betul. Nah, ngaji di masjid yang dekat itu lebih afdol. Umpama kita pengen ngaji lagi, silakan. Tapi jangan semuanya diambil. Sama ngaji ini sama seperti musim rambutan. Ketika musim rambutan, emang lu sekali naik ke punan mau diambil semua tuh? Rambutan seadanya di mana? Di pohon. Kan kagak. Ambil yang dekat, yang gampang dipetik. Jangan yang jauh di ujung tuh lu naik, air tiup angin, batangnya jatuh, patah ke bawah. Apa maksudnya? Pengajian di mana-mana di Uber, yang jauh-jauh, yang dekat kagak, giliran mati. Siapa yang ngurusin? Orang jauh. Orang jauh, orang dekat. Orang dekat. Yang dekat musola, masjid yang dekat kita, itulah yang ngurusin jenazah kita. Marbot yang dulu kita cuekin, marbot lah yang sibuk bawa pemandian didorong-dorong. Betul? Tuh. Yang imamin di masjid, dialah yang nanti yang nyolatin, yang talqinin, yang doain. Nuju hari di ngak mane-mane. Haji jalan-jalan sono yuk, ada acara nikah anyar nginep. Yaduh, gua nggak bisa dah. Mengapa sih? Tetangga ada yang meninggal. Saya tahlilin nuju hari, kau nggak tahlil kasihan. Tuh Ustaz kagak jadi tuh mau diajak ke anyar. Mana nginep lagi. Gara-gara jamaah ada yang meninggal, dikagak jadi nginep. Sian tetangga ada yang meninggal. Udah selesai, alhamdulillah udah selesai. Minggu depan dah gue mau nginep. Bisa gak? Bisa. Ada yang meninggal lagi. Lain RT, kagak jadi pergi. Tuh. Makanya deketin orang-orang yang baik. Nah, boleh kita ngaji kelilingan kemana aja boleh. Tapi ngaji yang dekat rumah kita jangan kita tinggal. Boleh kita kelilingan, sembayang di mana aja, boleh. Tapi sembayang dekat rumah kita jangan sampai kita nggak datang. Itu. Karena yang akan menjadi saksi amal kebaikan kita ketika kita masih hidup, siapa yang jadi saksi? Tetangga kita, jamaah yang dekat dari rumah, kakala kita terbujur kaku, kemudian disembayangin 4 rakaat, tuh ada orang yang menyaksikan. Betul, almarhum yang kita sembayangkan 4 takbir ini adalah jamaah Masjid Darussalam. Dulu aktif, ketika masih sehat, kadang masih sakit juga datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Pengajian juga hadir. Kegiatan keagamaan, syiar agama Allah pun ambil bagian sebagai donatur. Ketika kurban dia ambil bagian, ikut bagian kurban. Terus diceritain tuh kebaikannya. Kalau udah diceritain kebaikannya, insya Allah orang ini min ahlil khair. Min ahli, kenapa? Antum syuhada Allah fil ard. Kalian adalah sebagai saksi-saksi orang-orang yang ada di bumi. Perwakilan dari Allah. Dan malaikat itu akan mengaminkan apa yang dikatakan oleh mereka. Tuh, jadi saksi.
Kalau umpama ngajinya rajin, sembahyangnya rajin, tapi nggak pernah ngaji di tempat dekat rumahnya dia, apa yang jadi saksi? Bingung pengurus masjid. Dikata di hari sholat kagak sembahyang di sini. Dikata rajin ngaji tapi nggak pernah datang. Pak Ustadz, apa? Saksiin bapak saya ini min ahlil khair. Orangnya rajin ngaji, rajin sembahyang. Di mana ngajinya? Kan ada tuh fanatik banget, maunya masjid sembahyang kelompok dia aja dah. Rugi. Kunu ibadallah, jadilah kalian hamba Allah. Kunu ikhwanan, jadilah kamu di mana haji tempat itu dijadikan masjid. Ngapain? Ibadah cuman kelompok-kelompoknya aja, yang lain bukan kelompoknya, dianggap musuh. Bakal apaan? Nabi nggak pernah batasi umatnya kepada siapa. Itu Allah Ta'ala mengatakan lita'arrafu, untuk kalian saling karena waja'alna su'uba wa kabaila lita'arrafu. Sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, beda bahasa untuk kalian saling kenal, apalagi sama-sama nih pengajian gini nih, tidak ditanya-tanya kamu namanya siapa, rumah kamu di mana, kerjaan kamu di mana, yang penting ngaji di sini. Betul gak? Emang ngaji di sini ditanya sama Bapak Haji Hambali, mana KTP lu? Gue lihat kagak pernah. Emang ditanyain? Enggak. Kamu golongan apa? Enggak. Tuh, sampai datang ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ditanya-tanya gak? Enggak. Yang penting ditanya lu tinggal di mana, itu doang udah. Jangan sampai nyasar tempat pondokannya. Ya, jadilah hamba Allah yang bersaudara, menjaga amal kebaikan itu lebih baik mudawamah daripada 1000 karamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.